ada sosok tinggi besar itu pakai celana cuma koloran, nggak pakai baju ya teman-teman. Atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semua, alhamdulillah kembali lagi ketemu dengan saya di channel ini, channel Mas Omad. Sahabat YouTube, semoga Anda sehat, saya pun juga sehat. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat YouTube, pada kali ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya ketika menabrak sosok astral, menabrak hantu seram di jalan. Penasaran seperti apa ceritanya? Saksikan terus video ini sampai selesai, jangan kemana-mana. Dan apabila sahabat YouTube punya cerita-cerita mistis, punya cerita-cerita yang sama atau mirip dengan cerita saya ini, silakan bisa kalian ceritakan di kolom komentar ya. Boleh kalian bercerita panjang kali lebar di kolom komentar. Tidak ada larangan, tidak ada pemblokiran untuk cerita-cerita yang akan kalian share di kolom komentar. Ini beneran nyata ya teman-teman semua, tidak ada rekayasa, bukan saya mengarang cerita. Ini benar-benar terjadi pada diri saya sendiri ini. Dulu sekitar kurang lebih 3 tahun yang lalu, pada saat saya masih kuliah itu, masih kuliah, karena dulu kuliahnya sambil bekerja ya, jadi kuliahnya ambil yang kelas sore, dan pulangnya itu hampir tiap hari itu pulang malam teman-teman semua. Nah, awal kejadiannya itu, awal ceritanya itu gini teman-teman. Nah, waktu itu karena saking banyaknya tugas kuliah yang padat ya, tugas kuliah yang harus deadline semua, nah, jadi saya pulang hampir tengah malam karena menyelesaikan tugas-tugas kuliah tersebut sama teman-teman. Nah, pulang hampir tengah malam itu di tengah jalan, saya tidak akan menyebutkan nama jalannya ya, yang jelas ini nanti bisa menimbulkan ketakutan buat sahabat YouTube mungkin pada saat melewati jalan tersebut. Jadi saya sengaja tidak menyebutkan nama jalannya, cukup saya saja yang mengalaminya ya teman-teman. Ini cuma sekedar sharing, sekedar berbagi cerita saja. Nah, saat itu ketika saya menuju jalan pulang itu ya, karena tengah malam mata juga sudah sayup-sayupan itu, sudah mulai ngantuk ya karena kelelahan mengerjakan tugas itu. Nah, di tengah-tengah jalan itu tiba-tiba kan saya dari arah selatan ya, dari arah selatan. Nah, tiba-tiba dari samping kiri saya itu wus gitu, tiba-tiba langsung ada sosok tinggi besar itu pakai celana cuma koloran, nggak pakai baju ya teman-teman. Atas nggak pakai baju, langsung ya telanjang itu, telanjang, nggak pakai pakaian ke atasnya, bawah cuma pakai kolor hitam itu, kurang lebihnya ukuran 3/4 itu, sampai lutut lah ya kurang lebihnya. Itu tiba-tiba nerabas saya dari arah kiri saya itu, jadi langsung saya tabrak itu, ketabrak sama saya. Nah, saya kaget, astagfirullahaladzim itu, kaget. Terus saya kira itu manusia teman-teman, saya kira itu orang itu yang saya tabrak. Saya tuh kaget, saya putar arah, saya cari-cari itu yang saya tabrak itu, ternyata nggak ada teman-teman semua. Wah, karena nggak ada, kalau emang itu manusia atau orang ya, ketika ketabrak itu pastinya kan jatuh di lokasi tersebut ya teman-teman. Nah, tapi itu anehnya itu, setelah aku tabrak itu nggak ada wujud apa-apa teman-teman, nggak ada barang yang saya tabrak itu teman-teman. Kalau orang ya wujud orang ketabrak pasti jatuh kan. Nah, itu nggak ada teman-teman. Jadi saya penasaran sambil saya lihat kaca spion itu, loh kok yang saya tabrak nggak ada. Wah, heran aku itu teman-teman.
jangan-jangan udah wong kayak gitu, jangan-jangan bukan manusia itu. Nah, terus saya putar arah kembali ke lokasi yang saya nabrak tadi itu teman-teman. Nah, ketika saya cek itu ngilangnya di masuk ke pohon itu teman ya. Jadi yang tadi wujud tinggi besar nggak pakai pakaian cuma koloran hitam itu, ketika saya tabrak terus bukan jatuh malah ngilang. Yang saya lihat itu larinya masuk ke pohon besar teman-teman. Dulu itu pohonnya pohon jati teman-teman. Biasa kan kalau di pinggir jalan itu kan banyak pohon-pohon jati ya. Nah, saya kaget dan penasaran itu teman-teman. Ketika habis aku tabrak itu hilang seketika, nggak ada wujud yang ketabrak di situ ya, nggak ada bekasan darah atau apa, itu nggak ada. Nah, saya penasaran cek lokasi di sekitar. Nah, anehnya itu di pohon itu saya tiba-tiba merinding semua teman-teman. Nah, saya lihat dengan sedikit penglihatan batin ya teman-teman, itu masuk ke pohon ya, emang benar di situ rumahnya hantu itu, hantu seram. Nah, ini kan ini saya juga mulai merinding ya teman-teman. Tengah malam cerita tentang kayak gini, cerita yang berbau mistis itu bisa menimbulkan energi-energi negatif ataupun bisa mengundang mereka teman-teman semua. Jadi tidak disangka atau tidak kita sadari itu bisa membuka gerbang pintu-pintu alam gaib teman-teman. Nah, oke, saya lanjut ya. Terus saya berdoa di tempat yang saya nabrak tadi itu ya, berdoa meminta perlindungan pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Terus saya cek, saya mencoba netralisir tempat tersebut agar saya juga tidak terjadi apa-apa ya teman-teman. Nah, alhamdulillah bisa selamat sampai rumah teman-teman setelah kejadian itu. Nah, terus setelah kejadian itu saya selalu berpikir tidak lupa bersolawat teman-teman. Nah, jadi ini penting buat teman-teman semua yang mungkin suka perjalanan jauh atau suka touring-touring gitu ya teman-teman. Ketika di jalan itu pasti banyak rintangan bukan hanya yang terlihat oleh mata, bisa juga yang tidak terlihat atau kasat mata ya teman-teman. Jadi tetap terus selalu berdoa meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, baca doa mengendarai ya, atau baca doa bepergian ya, biar kita selamat sampai tujuan, tidak ada hal-hal apapun ya, gitu teman-teman. Nah, terus keesokan harinya saya bercerita apa yang saya alami semalam itu ke teman saya. Nah, kebetulan teman saya ini juga dia memiliki penglihatan batin juga teman-teman. Terus saya berbagi cerita itu, setelah dicek katanya sih itu perwujudan genderuwo teman-teman. Nah, genderuwo menyamar menjadi sosok tinggi besar seperti manusia itu, nggak pakai pakaian cuma koloran, itu penyamarannya itu seperti itu teman-teman. Ngilangnya langsung ke pohon itu ya, itu emang perwujudannya seperti itu teman-teman. Jadi bisa kita lebih berhati-hati pada saat di jalan ya, jangan sampai lengah, jangan sampai ceroboh ya teman-teman. Kalau misalkan lelah, matanya ngantuk juga, alangkah baiknya berhenti dahulu atau cuci muka dulu ya teman-teman, biar lebih segar lagi dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman. Ini saya cuma sekedar bercerita kayaknya aja nih, sudah ada yang mau mendekati nih teman-teman ya. Ini di samping saya merasakan auranya sedikit berbeda teman-teman. Ini sudah merinding dari tadi nih teman-teman. Tapi ya biasa saja lah. Ketika kita ngobrolin mereka pasti juga pengen ikutan ngobrol ya teman-teman. Pengen ikutan apa ya? Ya guyonan lah ya. Guyonan bercanda dengan kita itu, karena dengan tidak sengaja
mereka keundang dengan apa yang saya omongin tadi ini ya. Itu saja ya teman-teman, pengalaman dari saya cerita nabrak hantu seram di jalan ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Pesan saya buat teman-teman, jangan lupa untuk berdoa dan berdoa terus pada Allah Subhanahu wa taala, memohon meminta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman semua pokoknya ya. Semoga bermanfaat. Tunggu dan saksikan terus video selanjutnya di channel ini. Sampai jumpa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.